Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kembali lagi dengan Bu Eci di sini. Anak-anak, yuk kita belajar akidah akhlak. Nah, materi kita hari ini adalah iman kepada malaikat. Apa aja yang akan kita bahas anak-anak? Nah, pertama kita akan bahas mengenai pengertian malaikat, dilanjut dengan nama dan tugas malaikat, dan terakhir adalah hikmah beriman kepada malaikat. Daripada penasaran, kita langsung aja masuk ke materi pembelajaran ya. Pengertian malaikat. Malaikat itu berasal dari bahasa Arab malakun, yang artinya utusan. Nah, malaikat ini memiliki ciri-ciri khusus anak-anak. Yang pertama, dia diciptakan dari nur atau cahaya. Berbeda dengan manusia yang terbuat dari tanah, dan berbeda dengan setan yang terbuat dari api. Nah, malaikat itu sifatnya satu, selalu patuh. Berbeda dengan manusia yang kadang patuh, kadang ingkar, berbeda dengan setan yang selalu ingkar. Kemudian wujudnya itu gaib, tidak bisa dilihat dan tidak bisa dicapai oleh raga manusia. Keempat, bedanya malaikat itu tidak punya jenis kelamin, nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan. Kemudian malaikat itu tidak punya hawa nafsu. Dia hanya Allah berikan akal, dan akalnya itu selalu dibawa kepada kebaikan. Dan terakhir, malaikat itu tidak makan dan tidak minum, karena tidak diberikan hawa nafsu oleh Allah. Jadi malaikat itu adalah makhluk Allah yang selalu patuh. Apa yang Allah perintahkan pasti dilakukan. Selalu tunduk, sifatnya itu pasti tunduk malaikat itu. Nah, Bu Eci, berapa jumlah malaikat? Anak-anak, jumlah malaikat itu sangat banyak. Dan hanya Allah saja yang tahu persis berapa jumlahnya. Tapi di sini anak-anak harus tahu dan hafal 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui. Anak-anak pasti udah tahu kan? Yuk kita ulas bersama-sama. Nama dan tugas malaikat yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini sangat sering bertemu dengan Nabi dan Rasul. Kenapa? Karena dia bertugas menyampaikan wahyu dari Allah. Ingat, bukan memberikan wahyu, tapi menyampaikan wahyu. Karena yang memberikan wahyu itu adalah Allah. Yang kedua ada malaikat Mikail. Nah, malaikat Mikail ini bertugas membagikan rezeki. Ingat, membagikan rezeki, bukan memberi rezeki. Yang memberi rezeki adalah Allah. Nah, malaikat Mikail ini hanya bertugas membagikan rezeki kepada seluruh makhluk Allah. Ingat, rezeki itu bukan hanya uang atau harta ya. Rezeki sehat atau nikmat sehat, nikmat umur, nikmat rohani, nikmat jiwa itu adalah rezeki. Ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sasakala sebagai tanda akan ada hari kiamat. Maka dari itu anak-anak harus makin semangat untuk menjadi anak soleh sehingga bisa selamat nanti di hari akhirat, di hari kiamat, dan bisa menyelamatkan orang tua kita. Malaikat Israel. Nah, malaikat Israel ini bertugas mencabut nyawa. Mencabut nyawa siapa? Mencabut nyawa setiap makhluk yang bernyawa. Ya, jadi bukan hanya manusia saja, tapi seluruh makhluk hidup yang bernyawa. Nah, kelima dan keenam itu ada malaikat mungkar dan nakir. Ibu satukan karena mereka bertugas menanyai manusia di alam kubur. Anak-anak harus tahu, ketika seseorang meninggal, itu bukan berarti kehidupannya beres sampai situ. Sebetulnya setelah alam, jadi ada alam janin, alam di dalam kandungan itu alam kandungan pertama. Yang kedua ada alam dunia dilahirkan. Setelah seseorang meninggal dia akan memasuki alam baru, itu alam kubur. Nah, di alam kubur ketika ia baru selesai dikuburkan, ia akan ditanya oleh dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir, mengenai apa saja yang ia lakukan, apa saja yang ia habiskan, apa saja yang telah ia korbankan di jalan Allah, apakah hidupnya itu bermanfaat, dan apakah keadaan hidupnya dalam Islam atau dalam mungkar, dalam keadaan kafir gitu anak-anak ya. Selanjutnya ada malaikat raqib. Nah, malaikat raqib ini bertugas mencatat amal baik manusia di dunia, dan temannya malaikat atid bertugas mencatat amal buruk manusia selama di dunia. Jadi anak-anak harus tahu betul dan harus paham betul ketika anak-anak akan melakukan hal buruk sekecil apapun seperti melanggar atau menolak perintah orang tua, itu ada malaikat atid yang siap sedia mencatat.
Tapi anak-anak jangan ragu untuk melakukan hal baik sekecil apapun, seperti senyum kepada orang tua, karena itu akan selalu dicatat oleh malaikat Raqib, dan dia gak akan lupa dan gak akan hilaf dan gak akan terlewatkan semua amalan baik kamu, baik yang terkecil sampai yang terbesar. Ada malaikat Malik yang ke-9, dia bertugas menjaga pintu neraka. Dan terakhir ada malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga. Nah, anak-anak, ke-10 malaikat ini memiliki tugasnya masing-masing. Kita pun sebagai manusia memiliki tugas, anak-anak. Untuk apa? Untuk bisa menjawab, untuk bisa melakukan yang terbaik, sehingga malaikat-malaikat ini bisa bertanggung jawab kepada Allah. Ya Allah, ternyata orang yang aku hadapi, manusia ini ternyata manusia-manusia baik. Ternyata adalah orang-orang yang beriman kepadamu, taat kepadamu, selalu melakukan ibadah. Sehingga Allah pun akan bahagia, anak-anak. Nah, setelah mengetahui nama dan tugas malaikat, jangan salah loh anak-anak, kita tahu, kita paham tugas mereka, kita beriman dengan adanya malaikat, itu memiliki banyak sekali hikmah. Di antaranya, yang satu, meningkatkan ketaatan manusia kepada Allah. Kenapa Bu Eci? Oh iya, jelas dong, kita sadar ada malaikat yang di kiri dan di kanan kita. Setiap kita mau melakukan sesuatu, kita sadar nanti kita akan ditanyai di alam kubur. Kita sadar nanti saat kita mau masuk surga ataupun kita melihat dari sisi lain ada neraka, ada penjaganya. Kemudian nanti ada malaikat yang meniup sasakala. Itu kita sadar akan hal itu dan kita percaya akan hal itu, maka kita akan menjadi orang yang lebih baik agar kita selamat di dalam setiap prosesnya menuju hari kiamat. Yang kedua, menambah semangat untuk berbuat kebajikan dan menjauhi kemaksiatan karena ada malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk mengawasi kita. Ya kayak gitu, kita mau ngenceleng 500 rupiah atau 1000 rupiah, kita happy, kita yakin malaikat Raqib akan nulis. Tapi ketika kita mau jahilin teman, kita nolak bantu orang tua, kita nggak mau ngerjain tugas, ingat ada malaikat atid yang siap sedia, yang pensilnya tuh selalu tajam, yang pensilnya banyak banget, yang nggak capek-capek nulisin semua amal-amalan kita. Kemudian sikap kedisiplinan dan ketaatan pada malaikat dapat kita praktikkan ke kehidupan kita. Sifat malaikat itu kan patuh ya, dia nggak pernah ingkar, dia selalu nurut apa yang Allah perintahkan. Nah, itu tuh bisa kita lakukan dalam kehidupan kita untuk menjadi seorang hamba yang Allah cintai. Kita melaksanakan sholat 5 waktu di awal waktu, menjaga kesehatan fisik, menjaga kesehatan batin kita dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah, melakukan apa yang Allah senangi, berbagi kepada sesama, menyayangi orang tua, menyayangi keluarga, menyayangi sesama. Itu kan adalah satu kedisiplinan yang bisa kita lakukan, menuruti apa yang dilakukan malaikat yang selalu patuh. Kemudian mengetahui keagungan, kebesaran dan kekuatan Allah. Kok emang apa kekuasaan Allah dan keagungan Allah? Hei anak-anak, dari suatu cahaya bisa diciptakan malaikat yang jumlahnya aja kita nggak tahu. Saking banyaknya kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Maha agung Allah yang bisa menciptakan apapun. Dari tanah Allah ciptakan manusia, dari api Allah ciptakan setan, dari cahaya Allah ciptakan malaikat. Dalam surat Al-Baqarah dijelaskan Allah tuh nggak takut untuk menciptakan suatu perumpamaan makhluk itu yang paling kecil seperti nyamuk. Kalau anak-anak lihat nyamuk itu kan kecil ya, tapi ketika anak-anak lihat nyamuk pakai mikroskop, anak-anak zoom in itu ada kerangka tubuhnya. Kemudian dia punya sayap loh. Sayapnya terbuat dari apa? Orang nyamuknya kecil banget. Kita tuh nggak bisa kepikiran. Tapi itu Allah yang bisa melakukan itu. Allah bisa melakukan apapun yang nggak bisa kita bayangkan. Hal yang menurut kita mustahil, Allah pastikan bisa lakukan. Itu keagungan, kebesaran dan kekuatan Allah. Sehingga dengan menyaksikan, wow, ternyata Allah ciptakan masing-masing makhluknya itu punya sifat dan karakteristik berbeda, maka kita akan semakin tunduk. Nah, kita akan mengenal kasih sayang dan penjagaan Allah. Malaikatnya itu diutus untuk menjaga manusia, mengajak manusia, menemani manusia agar bisa menjadi seorang yang selamat nantinya.